tidak bisa gabung di gelombang kartu prakerja karena NIK terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak pernah lolos di program kartu prakerja karena NIK kita dianggap sebagai penerima bantuan. Nah, di sini kita mendapatkan jawaban dari CS Prakerja kalau masih ada kesempatan buat kita untuk bisa gabung di gelombang kartu prakerja maupun lolos di program kartu prakerja dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, bagi yang penasaran informasinya, pastikan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi di program Kartu Prakerja karena ternyata banyak juga teman-teman yang nggak bisa gabung di gelombang Kartu Prakerja karena NIK kita dianggap sebagai penerima bantuan sosial. Atau banyak juga teman-teman yang gagal di program Kartu Prakerja karena NIK-nya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Nah, di sini kita coba telepon CS Prakerja terkait masalah tersebut. Karena banyak juga teman-teman yang merasa NIK-nya itu tidak terdaftar di DTKS atau sebagai penerima bantuan dan juga merasa tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut secara fisik. Dan tidak tanggung-tanggung, kita langsung mencoba telepon 2 kali CS Prakerja dan di sini kita mendapatkan jawaban yang sama persis teman-teman. Nah, oke sobat, sebelum lanjut dalam videonya, pastikan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate informasi di program Kartu Prakerja. Lalu di sini informasi bagi teman-teman yang sudah lolos di program Kartu Prakerja gelombang kemarin dan ingin membeli pelatihan yang kedua. Di sini saya ada beberapa rekomendasi kelas yang tentunya ilmunya di sini bermanfaat, bisa untuk meningkatkan jenjang karir teman-teman ataupun meningkatkan kompetensi teman-teman. Dan ini dia kelas yang saya rekomendasikan. Apalagi di sini kita juga berkesempatan mendapatkan bonus uang tunai Rp100.000 dari event resmi di Skill Academy. Nah, dimana untuk tutorial videonya secara lengkap sudah saya upload mirip dengan yang ini dia teman-teman. Untuk linknya saya masukkan dalam kolom deskripsi. Oke sobat, langsung saja di sini kita sudah telepon 2 CS Prakerja dan mendapatkan jawaban yang hampir sama dan diterangkan juga kita masih ada kesempatan untuk bisa gabung di gelombang Kartu Prakerja ataupun lolos di program Kartu Prakerja apabila sesuai dengan syarat-syarat berikut ini. Dan ini dia jawaban dari CS Prakerja. Selamat pagi, program Kartu Prakerja dengan Faredi bisa dibantu? Selamat pagi Kak, dengan Heru di sini. Baik, Bapak Heru, informasi apa yang dapat kami bantu? Ini Kak, saya mau menanyakan untuk akun ibu saya itu di dalam keterangan prakerja itu saat menggabung gelombang kan gagal. Terus keterangannya itu sudah pernah menerima bantuan sosial gitu. Baik, Bapak Heru, sebelumnya kami mohon maaf sekali untuk kendala yang dialami. Saat ini kami bantu pengecekan akunnya terlebih dahulu. Baik. Ya. Terima kasih untuk persamaan datanya. Saat ini kami bantu pengecekan akunnya terlebih dahulu. Dari kendala tersebut, mohon dapat dipastikan kembali apakah NIK Ibu atau keluarga pernah terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah lain seperti PKH, DPNT, BST atau KIS. Jika tidak, nantinya Ibu dapat melakukan pengecekannya terlebih dahulu pada link https://2 sebanyak 2 kali cekbansos.kemensos.go.id atau dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos yang resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Play Store bagi pengguna Android. Jika tidak, Ibu dapat melakukan pelaporan kepada kementerian terkait yaitu dtks.kemensos.go.id. Sebagai informasi tambahan, manajemen pelaksana Kartu Prakerja hanya sebagai pengguna data saja Ibu dari kementerian atau lembaga terkait. Berdasarkan data yang kami terima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sudah terdapat 1 data kartu keluarga Ibu Susmayati yang menerima dana bantuan dari kementerian tersebut, sehingga tidak bisa bergabung di gelombang Kartu Prakerja. Kan kalau seumpamanya ibu saya di situ tidak pernah merasa menerima bantuan tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, kita harus lapor ke dinas sosial atau ke pihak Kementerian Sosial ya Mbak? Benar, untuk dari linknya bisa dicatat Bapak untuk pelaporannya. Iya, boleh. DTKS Ya. .kemensos .go.id .go.id ya, oke. Benar.
Apakah informasi yang kamu sampaikan sudah cukup jelas, Bapak Heru? Ya, terus sama yang kata Mbak tadi, kalau dalam satu keluarga ada yang mendapatkan bantuan, itu mempengaruhi kelolosan yang lain, Mbak, emang? Nah, sebagai contoh, apabila kepala keluarga sudah mendapatkan dana bantuan PKH, maka untuk anggota keluarga yang lainnya, baik dari istri ataupun anak, tidak bisa menerima program kartu prakerja, dikarenakan untuk bantuan PKH terjatuhnya untuk satu kartu keluarga, tidak untuk satu NIK. Oh, berarti kalau seumpamanya dalam satu keluarga, ibu dapat PKH, terus anak-anaknya itu nggak bisa daftar ini, kartu prakerja? Benar sekali, Bapak Heru. Oh, itu peraturan baru ya, Kak? Tidak, Bapak. Untuk dari data Kementerian Sosial memang seperti itu. Untuk datanya satu kartu keluarga, tidak satu NIK. Sudah sejak awal seperti itu, Bapak Heru. Oh, soalnya kalau dulu itu masih bisa lolos gitu. Soalnya kalau saya itu pernah lolos, tetapi kok ibu saya kok dapat bantuan gitu kan. Oh, gini, Kak, seumpamanya kalau dari ibu saya sendiri itu nggak pernah merasa menerima bantuan, tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang seperti disebutkan tadi, itu sebenarnya kalau memang tidak mendapatkan bantuan sosial masih ada peluang untuk lolos ya, Kak? Atau gabung gelombang ya? Masih, jika tidak pernah menerima bantuan, Pak. Oh, masih ya, Kak, dari ya? pemerintah yang lain, iya. Tapi jika sudah menerima seperti yang kami sebutkan tadi, seperti PKH, BPNT, BST, atau KIS, tidak pernah menerima salah satunya, maka ini tidak akan bisa menjadi peserta program kartu prakerja. Ketentuannya seperti itu. Oke, sip, thank you. Berarti ini yang terpenting kita akan follow up dulu ke yang kakak sebutkan tadi ya, websitenya ataupun untuk melapornya tadi ya. Ya, benar sekali, Pak. Oke, sip. Thank you, Kak, informasinya ya, Kak. Nah, Sobat, itu tadi adalah jawaban dari CS Prakerja. Sangat jelas sekali, bukan? Jadi di sini saya agak merasa kaget juga kalau dalam satu keluarga apabila sudah ada yang menerima PKH ya, teman-teman. Nah, itu bisa mempengaruhi anggota keluarga yang lainnya. Sedangkan dulu pengalaman di lapangan, apabila ibunya itu dapat PKH, anaknya itu masih bisa lolos di program Kartu Prakerja. Nah, di sini saya tanyakan apakah hal tersebut adalah peraturan baru. Ternyata dijawab oleh CS Prakerja tersebut itu memang peraturan lama. Dan saya tanya CS Prakerja yang kedua juga serupa, teman-teman. Kalau itu memang peraturan lama, ya kita tidak tahu. Secara sistemnya dan juga secara di lapangan itu kadang juga ada yang berbeda, teman-teman. Ya, kita anggap saja kalau Kartu Prakerja itu makin kesini makin ketat saja peraturan yang diterapkan. Lalu langkah yang bisa kita lakukan untuk memfollow up masalah tersebut. Yang pertama, bagi teman-teman saat dicek di DTKS dengan websitenya ini dia ya, lalu kita cek sebagai penerima bantuan sosial, apabila nama teman-teman itu memang ada di sana dan teman-teman itu memang menerima bantuan, ya seperti yang dikatakan CS Prakerja tadi, memang tidak diperbolehkan, teman-teman. Lalu yang kedua, apabila teman-teman itu cek di DTKS Kemensos, yang ini dia, lalu saat kita cek, kita terdaftar sebagai penerima bantuan, tetapi kita tidak pernah menerima bantuan tersebut, teman-teman bisa call langsung ke layanan Kemensos. Nah, ini dia ya, teman-teman. Dimana di sini ada nomor teleponnya, nanti teman-teman bisa telepon di sini dan sampaikan kendala yang terjadi kepada teman-teman. NIK-nya kalau terdaftar sebagai penerima bantuan tetapi tidak pernah menerima bantuan. Apabila itu yang terjadi ya, pastikan kita katakan yang sejujur-jujurnya. Lalu ada juga email, ini dia dtks@kemensos.go.id. Dan apabila nanti responnya agak lama atau kita sulit hubungi, mungkin banyak yang lagi melapor ke sana dan terjadi penumpukan laporan pada sistem ya, teman-teman. Jadi kita harus sabar di sini. Lanjut di sini untuk kasus yang ketiga, apabila teman-teman itu di program Kartu Prakerja dinyatakan sebagai penerima bantuan sosial, tapi saat kita cek di DTKS itu kita tidak menerima bantuan apa-apa. Nah, di sini teman telepon CS Prakerja, nanti data kita akan di cross check ulang di sana seperti yang saya lakukan tadi. Data ibu saja langsung dicek kenapa hal ini bisa terjadi, lalu di sistemnya nanti akan divalidasi ulang ataupun di cross check ulang. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berpeluang nih untuk gabung di gelombang Kartu Prakerja ataupun lolos di program Kartu Prakerja. Dan ingat kembali lagi, ini adalah jawaban dari CS Prakerja yang saya ringkas dan sampaikan ulang ke teman-teman semua. Oke sobat, semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semua dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.